Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa pada kali ini. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Untuk kelas ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Ada yang tahu apa itu transformasi geometri? Tidak ada yang tahu? Apakah kemarin tidak ada yang belajar? Ayo. Oke, saya kasih clue ya. Apakah teman-teman sudah pernah melihat film Transformer? Apa yang terjadi di film Transformer tersebut? Ya, betul. Nah, kita ketahui bahwa dari film Transformer tersebut bahwa banyak sekali perubahan-perubahan dalam Transformer, yang awalnya dari robot menjadi mobil, begitupun sebaliknya mobil menjadi robot. Nah, dapat kita simpulkan dari film Transformer, kita simpulkan bahwa transformasi geometri merupakan perubahan-perubahan dalam geometri. Adapun tujuan kita mempelajari materi pada kali ini, yaitu untuk mengetahui kesebangunan bangun datar dengan bangun datar transformasi, translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Serta terdapat banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mempelajari materi transformasi geometri ini. Yang pertama, manfaat dari translasi atau pergeseran dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita kaitkan dengan kehidupan kita, berarti pergeseran posisi atau keadaan kehidupan, seperti pergeseran mental menuju kedewasaan. Seiring waktu yang selalu berjalan, maka bertambahlah usia kita dan bertambahlah daya pikir serta mental kita menuju kedewasaan. Untuk manfaat yang kedua dari refleksi atau pencerminan, setiap tindakan yang kita lakukan tidak akan pernah jauh dari resiko, dan kita harus mempersiapkan akan resiko tersebut. Kita ketahui bahwa kegagalan adalah suatu jalan untuk mencapai kesuksesan. Sehingga kita jika mengalami suatu kegagalan, maka kita jangan berhenti bertindak, tetapi bercerminlah dari kegagalan tersebut, mencari penyebabnya, mengoreksi diri kita sendiri, dan merencanakan cara yang tepat agar kegagalan tersebut tidak terulang kembali. Yang ketiga, manfaat dari rotasi atau perputaran dalam kehidupan sehari-hari. Hidup seperti bak roda yang terus berputar, kadang berada di atas dan saat lain berada di bawah. Namun, hal tersebut bukanlah suatu ketetapan, karena kita hidup adalah sebuah pilihan. Manfaat yang ketiga dari dilatasi dalam kehidupan sehari-hari, dilatasi atau perkalian. Perubahan dalam bentuk yaitu memperbesar atau memperkecil suatu keadaan secara tepat, seperti memperkecil atau mengurangi segala kekurangan dan kesalahan, memperbesar atau meningkatkan kebaikan dalam kehidupan. Itu penjelasan sedikit dari saya tentang manfaat
transformasi geometri ini banyak sekali manfaat di luar sana yang dapat kita ambil dari materi transformasi geometri. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Ada yang tahu apa itu translasi? Dari penjelasan manfaat saya tadi, apakah ada yang tahu pengertian dari translasi atau pergeseran? Ya, betul. Terima kasih untuk Dinda sudah menjawab pertanyaan dari saya. Beri tepuk tangan untuk Dinda. Oke, jadi translasi merupakan perpindahan dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Translasi pada dasarnya hanya mengubah posisi, bukan bentuk dan ukuran dari bidangnya. Contoh sederhana yang kita ketahui di kehidupan sehari-hari, yaitu peristiwa yang terjadi di perosotan, di mana orang yang sama dengan sebuah bidang berpindah posisi dari awal perosotan hingga titik akhir perosotan. Untuk rumus dari translasi adalah X ada aksennya, ada petiknya, koma Y petik sama dengan A B ditambah X Y, di mana X petik dan Y petik itu titik bayangan, X dan Y titik asal, A dan B itu vektor dari translasi. Yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Ada yang tahu apa itu refleksi atau pencerminan? Ayo, yang bisa menjawab saya kasih poin seperti Dinda tadi. Oke, terima kasih untuk Tono sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Saya kasih poin plus. Oke, jadi refleksi merupakan perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Ada dua sifat yang dimiliki refleksi. Ada yang tahu apa itu sifat dari refleksi? Tidak ada yang tahu? Baiklah. Yang pertama, sifat dari refleksi adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Yang kedua yaitu geometri yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Contoh sederhana yang sering banget kita lakukan yaitu ketika kita sedang bercermin. Oke, langsung masuk ke rumus dari refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X, di mana X dan Y, maka X min Y. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y, di mana X dan Y, maka negatif X dan Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X, di mana X dan Y, maka Y X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, di mana XY maka negatif Y negatif X. Selanjutnya, refleksi terhadap garis O, di mana XY maka negatif X negatif Y. Refleksi terhadap garis X sama dengan H, di mana XY maka 2H negatif X dan Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan H, di mana XY maka X dan 2H min Y. Contoh soal, tentukanlah koordinat bayangan dari titik A jika titik A 4 dan negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu X. Jawab, titik A dan B, maka
untuk refleksi dari titik A negatif B. Jadi untuk refleksi A nilainya negatif 4 dan negatif 2. Yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Ada yang tahu pengertian dari rotasi atau perputaran? Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Rara sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Saya kasih poin plus. Rotasi dalam transformasi geometri dikenal dengan perputaran. Rotasi atau perputaran ditentukan oleh titik, arah, besar, dan juga sudut rotasi. Prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Contoh sederhana, ada yang tahu contoh sederhana dari rotasi atau perputaran dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, terima kasih untuk Bagus sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Saya kasih poin juga. Contoh sederhana dari rotasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu cara kerja dari biang lala, di mana lingkaran memutari titik tengah. Oke, yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Ada yang tahu apa itu dilatasi atau perkalian? Ya, terima kasih kepada Dono sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Beri tepuk tangan. Saya kasih nilai plus. Dilatasi merupakan perubahan ukuran dari sebuah objek. Dilatasi memiliki dua konsep, yaitu titik dan faktor dari dilatasi. Titik dari dilatasi menentukan posisi dari dilatasi. Titik ini menjadi tempat pertemuan dari semua garis lurus yang menghubungkan antara titik dalam suatu bangunan ke titik hasil dilatasi. Sedangkan faktor dilatasi adalah faktor perkalian dari suatu bangun yang sudah didilatasikan. Contoh sederhana dari dilatasi adalah miniatur. Miniatur biasanya dalam bentuk mainan, seperti mobil-mobilan. Mainan tersebut merupakan pengecilan dari sebuah objek besar. Contoh lainnya adalah ketika kita mencetak sebuah foto. Foto tersebut bisa dicetak dengan ukuran-ukuran tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk dari foto tersebut. Itu merupakan contoh sederhana dari dilatasi. Sekarang masuk ke rumus dari dilatasi, yaitu yang pertama, dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka X dan Y berubah menjadi KX dan KY. Yang kedua, dilatasi dengan pusat A dan B dengan faktor skala K, di mana X dan Y, maka KX sama dengan K dikali X dikurangi A ditambah A, dan K dikali Y dikurangi B ditambah B. Contoh soal, titik A, 2, dan 4 akan didilatasikan sebesar 3 kali dengan pusat yang berada di negatif 4 dan 2. Maka tentukanlah titik A. Jawab X dan Y sama dengan, masukkan rumusnya, K dikali X dikurangi A ditambah A, dan K dikali Y min B ditambah B. Kita masukkan untuk titik X dan Y 2 dan 4. Setelah itu kita masukkan untuk nilai K, yaitu 6 untuk nilai X2 dan untuk
nilai A negatif 4. Kita masukkan ke rumusnya, sehingga kita peroleh untuk titik A 2 dan 4 didilatasikan sebesar 3 kali, maka kita peroleh nilai 32 dan 14. Cukup sekian pembahasan singkat dari saya tentang transformasi geometri. Saya harap kalian semua dapat belajar lebih giat lagi tentang materi ini dan mencari sumber-sumber lainnya tentang materi ini. Baik, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi ada translasi. Translasi merupakan perpindahan dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Yang kedua, refleksi. Refleksi merupakan perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin. Yang ketiga, rotasi. Rotasi dalam transformasi geometri dikenal dengan perputaran. Rotasi atau perputaran ditentukan oleh titik, arah, besar, dan juga sudut objek rotasi. Yang keempat yaitu dilatasi. Dilatasi merupakan perubahan ukuran dari sebuah objek. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua yang telah memperhatikan penjelasan dari Bapak tadi. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua serta dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan jangan lupa belajar lebih giat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.